Assalamualaikum mujahid-mujahidah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam berjuang menuntut ilmu Allah. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Nila dengan pelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, sama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menceritakan secara lisan atau tulisan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda datang kembali ke wilayah Indonesia dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Kenyataannya, mereka berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Namun, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pertempuran dan dengan cara diplomasi atau perundingan. Dengan cara pertempuran, yang pertama adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Terjadi pertempuran antara tentara sekutu dengan rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo. Dua, pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu yang disusupi oleh tentara Nica membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Pada 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang berakhir dengan kalahnya tentara sekutu. Tiga, Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin Kolonel A.H. Nasution membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan agar tidak dikuasai oleh sekutu. Berikut beberapa diplomasi yang dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Hasil Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama membentuk negara. 3. Republik Indonesia Serikat atau RIS bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 antaranya: 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya RIS. 3.
Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Tentara Republik Indonesia yang berada di daerah Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Roem-Royen. Isi Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. 1. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada 23 Agustus hingga 2 November di Den Haag, Belanda sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Nah, anak-anak, begitu besar perjuangan para pahlawan yang telah berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, mari berperan untuk ikut andil dalam mengisi kemerdekaan dengan cara belajar sungguh-sungguh. Di dalam Islam, kualitas pendidikan menjadi satu hal yang sangat diprioritaskan, karena melalui pendidikanlah seseorang dapat memperoleh ilmu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.